Dia ini kan sudah dipakai pakaian agama. Harusnya Anda tuh keluarkan lisan-lisan tuh yang teduh lah. Kalau Anda nggak cocok itu nggak harus Anda berbicara di depan orang awam. Memprovokasi. Kalau emang ada beda pandangan politik. Kan belum tentu kita berbeda, yang kita lawan tuh salah. Bisa jadi kita yang salah. Di sini ulama sudah nggak perlu ikut dalam bidang politik. Karena negeri ini masih belum dalam keadaan genting. Harus kalau ulama turun. Belum mengarah kepada saling bunuh. Tapi yang saya lihat di sini malah sikapnya Rizik ini yang kemarin baru saya lihat. Saya sampai bingung. Ini maulud. Kok ada nyanyian? Saya bukan mendukung Fufu Papa atau siapapun. Saya nggak penting itunya. Cuma saya lihat Pak Rizik membuat lagu Fufu Papa. Ini maulud ini kita menghadirkan Nabi loh. Harusnya apa? Diisi oleh segala sesuatu yang mendekat kepada Nabi. Bukan kepada keduniaan politik permusuhan. Ada caci maki lagu Papa. Sampai ingin menjatuhkan Jokowi. Saya nggak peduli mau Jokowi atau siapapun. Cuma yang mau saya pertanyakan, kenapa kok di ruang maulud tuh Anda isi dengan hal-hal yang begitu? Dulu pernah Anda lakukan kepada Nikita Mirzani itu, yang saya pernah kritisi itu. Yang Anda bilang apa? Anjing apa? Lonte apa? Itu kan nggak baik. Kok ini diulang di bulan maulud? Jagalah kesakralan maulud itu. Saya sudah sedih kemarin, sebelum-sebelumnya seringkali ada takbir di jalanan. Akhirnya takbir itu hilang kesakralannya. Takbir jadi yel-yel aja. Amarah orang, apa? Tidak ada dicontohkan Nabi takbir dengan yel-yel. Tidak ada Nabi bilang takbir dengan marah, muka merah untuk bunuh orang. Tidak ada. Takbir itu perwujudan apa? Kerendahan orang di hadapan Sang Maha Khalik. Nah, kalau Nabi itu sudah takbir, itu Isra. Tidak ada lagi urusan dunia. Nah, ini takbir kemarin sudah mulai berkurang. Tidak ada saya lihat apa Islam jalanan lagi. Tapi seringkali saya lihat Anda dikit-dikit takbir. Jangan diumbar lah ini takbir ini. Takbir ini suatu perkataan yang sakral. Dulu saya nggak pernah dengar ini. Dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Takbir di mana tempat. Ini harga yang mahal. Menggigil Rasulullah dengan takbir itu. Sampai pernah suatu saat apa? Waktu Ali bin Abi Thalib kena panah, mau dicabut apa? Bilang sama istrinya, waktu dia sholat setelah takbir. Karena begitu dia takbir, Allahu Akbar, itu dicabut tanahnya nggak berasa. Kenapa? Sudah lepas roh sama jasadnya. Dia esok, itulah tingginya nilai takbir. Jadi begitu dia Allahu Akbar, tuh dia terbang pada Allah. Tapi sekarang dia yel-yel. Lah, ini kemarin di Maulud saya lihat, saya sedih aja lah. Saya mau kritisi sisi keulamaan Anda yang ada digelari seorang Habib. Anda punya pakaian, masa Anda perlu nyanyi Fufu Fafa di Maulud? Itu udah ada ucapan keagamaan dan sekali. Dan Anda mengajak orang supaya permusuhan. Kenapa harus Anda buat permusuhan? Dan kalau emang itu kesalahan, belum mengarah kepada perpecahan, justru Anda mengutarakan apa? Seperti ingin mengadu domba. Itu bukan ulama. Seorang ulama itu harus menjaga adabnya. Terkadang orang biasa itu kalau berbuat sesuatu itu, itu maklum, nggak apa-apa. Tapi bisa jadi haram buat seorang ulama. Contohnya, saya ngerokok di jalanan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya berpakaian keagamaan, sorban ini, ngerokok di jalanan itu bisa makruh. Karena nggak sepantasnya seorang berpakaian ulama, tapi perilakunya seperti orang biasa awam. Rokok, betul rokok nggak dosa, tapi bisa dilihatnya nggak pantas. Atau lagi dia teriak-teriak. Atau lagi dia mengatakan dengan bahasa kasar. Anjing, itu haram itu. Tapi buat orang-orang biasa tidak ada masalah. Itu yang membedakan antara orang yang dekat kepada Tuhan yang dibilang pewaris Nabi itu harus dia menjaga adabnya. Ilmu tanpa adab itu tidak ada gunanya. Ya, itulah konsekuensi kalau Anda mau jadi seorang pendakwah atau ulama atau pendeta atau habib siapa aja. Harus menjaga. Karena jejak Nabi itu tidak pernah memprovokasi. Jejak Nabi tidak pernah ingin menjatuhkan orang. Nabi dengan cara santun. Nabi itu besar karena kasih sayangnya, karena kesantunannya. Orang membunuh aja masih dinasihatin. Sampai ada satu kisah, cucu Nabi itu Al-Husain yang di Karbala. Ada satu kisah, cucu Nabi itu Al-Husain yang di Karbala. Anaknya dibunuh di depan dia. Bukan yang dicaci maki itu yang membunuh. Bukan yang dikutuk. Justru apa? Dia merasa kesian kepada yang membunuh. Anda telah melakukan dosa besar. Bagaimana tobatnya? Kasihan sama dia. Dia telah melakukan dosa yang besar. Bagaimana azabnya? Tidak pernah mengutuk ini anaknya dibunuh. Apakah cuma kepentingan dunia? Politik? Apa kalau sampai ada seorang ulama yang ceramahnya itu
mengadakan permusuhan, perpecahan, bagi saya itu tidak ada pembenarannya sama sekali. Harusnya seorang ulama itu menenangkan. Kenapa? Tidak ada sesuatu hal itu bisa diselesaikan dengan konflik. Ditenangkan aja dulu. Oh, kalau nggak bisa, tetap dengan lisan yang baik. Tidak ada Nabi dengan cara kasar, apalagi dengan pedang. Nabi tidak pernah mendahului segala sesuatu dengan pedang. Nabi itu kalau sudah mengangkat pedang itu, karena musuh sudah mbak pedang. Kalau nggak bunuh diri dong. Musuh mbak pedang, saya diem aja. Yaitu bunuh diri. Itu hanya untuk menyelamatkan. Jadi apa? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Nabi dengan marah, muka merah. Nggak ada. Gimana? Saya mau ngajak orang baik, marah-marah. Kan nggak mungkin. Kebenaran itu tidak membutuhkan marah. Mau kalau ada orang menyampaikan segala sesuatu itu dengan marah, katanya Ali bin Abi Thalib, itu ada maksud lain. Karena kebenaran nggak butuh marah. Saya ingin anak saya yang baik ya, besok sekolah yang pintar ya. Anak bangsat kan nggak ada. Itu jadi ulama itu harus keteduhan, tawadhu, bahasanya halus. Orang ngajak permusuhan dia cegah. Itu ulama. Karena menenangkan itu lebih baik daripada mengompori. Tidak ada sesuatu masalah bisa diselesaikan dengan marah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Orang marah itu adalah kegilaan. Kalau dia habis marah, nggak sadar dirinya habis marah, berarti dia gila bener. Jadi marah itu nggak ada. Itu kegilaan di luar akal. Orang marah kok. Nggak ada bisa dengan marah. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi pernah marah, nggak ada Nabi marah. Nggak pernah dia memikirkan dirinya. Terus menenangkan. Jadi salah kalau orang mengatakan Nabi itu membawa Islam dengan pedang. Itu salah. Itu satu. Yang kedua, kemarin yang Anda ngeluarkan sikap, Anda keluar dari penjara, Anda selesai masa percobaan, Anda merespon, terus Anda tanggepin, saya berani matiin. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang. Mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda, dan lain tempatnya. Kita jangan usil. Kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak. Itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara. Kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara.
Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa Habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara? Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada Habaib. Karena mereka tahu Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau Habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi Habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu. Siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Ada ulama. Tidak semestinya orang mau berlaku jahat, Anda balas dengan ancaman, Anda balas dengan, wah, saya lebih kuat. Nggak penting, buat apa menunjukkan kekuatan di hadapan orang-orang begitu. Cukup Allah yang tahu. Nggak ada sikap itu, terus saya berani matiin. Saya mengkritisi Anda sebagai ulama. Tolong dijaga. Harusnya Anda menentukan. Saya mau dikatain orang nggak ada masalah. Saya diancam orang berapa kali, nggak pernah saya tanggepin dengan, ayo saya nggak takut. Enggak. Kenapa? Kalau saya ngikutin dia, berarti saya goblok. Kalau ada orang berlaku brutal, terus saya balas dengan brutal, berarti ini sama-sama brutal, dendam. Tapi kalau ada orang brutal, saya tanggepin dengan kebaikan, ini kemuliaan. Itulah Nabi. Tidak pernah Nabi merespon orang brutal dengan cara brutal, apalagi dendam. Nggak perlu Anda respon. Dan nggak perlu Anda khawatir, ini negara hukum. Nggak ada orang berani mengambil sikap aktif fisik, mau mengganggu orang lain, mau masuk penjara. Anda percaya kepada hukum. Saya ini kadang-kadang juga heran di negeri ini sekarang. Banyak semarak ormas atas nama agama dan atas nama suku. Kok seperti negeri ini nggak punya aparat keamanan, nggak punya lembaga hukum, masing-masing membuat kekuatan sendiri. Besok ada yang tersinggung, oh ini saya berani, saya suku saya ini, ayo jangan macam-macam loh. Hancur loh nama-nama negeri ini. Dulu saya nggak pernah dengar ini. Ada ormas suku, ormas agama, nggak ada. Kok sekarang semua bikin-bikin tentara masing-masing. Ada yang, apa ya, tentara berani mati kek, ada nggak mandi bacok kek, ini kek, apa kek. Loh, ini negara sudah berdaulat. Ada kerangka hukumnya, ada keamanan. Jadi nggak usah Anda khawatir kalau negeri ini mau ada macam-macam. Turun nih aparat semuanya. Seharusnya juga ini saya lihat apa, ada saya mengkritisi pemerintah. Kalau ini terus didiamkan bahaya. Jangan diberikan izin untuk ormas atas nama suku. Kalau atas nama kebudayaan monggo. Tapi kalau ini ada, ini pecah loh negeri ini. Besok atas nama suku, atas nama suku. Sekarang atas nama agama. Kalau saya membuat ormas hanya untuk kekuatan fisik, saya melawan orang, ya berarti saya Islam serampangan udah. Tidak pernah Nabi itu mendahului kekerasan. Tidak pernah Nabi itu ingin menguasai wilayah. Jadi jangan dipandang Islam itu horor. Lah ini yang terjadi. Lah di situ saya lihat Pak Rizik, Anda merespon. Ini bukan akhlak seorang ulama. Diemin aja. Nggak perlu Anda terusik. Begini loh, kita ini hidup nggak mungkin bisa diterima semua orang. Saya ini bicara nggak mungkin bisa diterima orang. Nggak usah saya. Nabi pun juga begitu. Biarkan orang dengan kebenciannya membenci. Nggak usah Anda paksa. Udah biarin aja orang membenci. Yang penting apa? Nggak mengganggu orang lain. Apa sih benci? Orang benci sama saya, biarin aja. Selama dia cuma benci ngomong, apa susahnya sih? Nggak perlu saya balas kebaikan. No. Justru punya nilai itu di situ. Orang jahat kita balas baik. Ini punya nilai kemuliaan. Sudahlah, saya pikir nggak semestinya Anda tuh masuk ke dalam hal-hal politik itu. Politik ini bagi saya busuk. Besok Anda bela orang ini, bisa orangnya besok jadi musuh Anda. Itu berbahaya. Akhirnya apa? Di saat dia nanti nggak benar, Anda nggak bisa mengkritik dia. Sudahlah. Kenapa sampai ada riwayat hadis ulama itu tidak boleh mendekati partai-partai itu atau penguasa? Karena besok akan jadi budaknya. Begitu menerima upah, akan dipotong lidahnya. Besok nggak berani menjelekkan yang ini. Bahaya ini ulama. Mau nggak boleh terima upah. Sampai dibilang
Kalau ada ulama dekat ke penguasa, ragukan keimanannya. Tapi bukan berarti dia provokasi. Harusnya ulama itu menenangkan lah. Kalau ada penguasa yang nggak benar, kita kritik yang benar. Nggak perlu di acara maulud tadi. Saya sebagai orang muslim, kok nilai kerasulan ini hilang tuh di maulud. Saya lihat gaya Anda tuh, saya sedih aja. Ulama tuh harus menjaga perkataannya. Kalau sekiranya perkataan itu membuat orang jadi amarah, benci, itu nggak boleh diutarakan. Dan tempat-tempat masjid taklim itu bukan tempat untuk mengadu domba. Harusnya apa? Membawa rahmat. Bagaimana orang datang ke masjid taklim itu pulang mbak ketenangan. Jadi jangan dibikin tempat-tempat masjid taklim, masjid itu untuk berbicara politik. Saya belum ketemu orang berbicara politik dengan baik. Orang ini cuma ambisi politik hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan nggak perlu juga Rizik mau merasa lebih suci. Semua ini sempurna, belum ada. Saya belum. Karena kalau kita mendekat kepada maksiat, ya kita kena dosanya. Makanya ulama itu harus berhati-hati supaya nggak dicap atau kecemplung ke dalam maksiat itu. Jagalah itu sorban Anda, jagalah itu gelar Habib Anda. Janganlah Anda berlaku gini. Nanti apa? Yang orang caci maki apa? Gelar Habibnya. Yang saya khawatir nanti apa? Gelar Nabi Muhammadnya. Masa di acara Maulud Nabi Muhammad terjadi perbincangan yang tidak membawa nilai baik? Harusnya apa? Maulud itu apa? Hidangkan sejarah Nabi. Orang lain bisa menikmati. Itu aja, jangan dicampur-campur dengan urusan dunia ini.